Apa yang ada di benak kalian ketika mendengar Timor Leste? Sebelum ada berita kontroversial tersebut, kabar Timor Leste jarang terdengar semenjak menyatakan berpisah dari Indonesia. Dan Dili adalah ibu kota dari negara yang dulunya merupakan bagian dari Indonesia selama 25 tahun. Negara ini sudah memproklamirkan kemerdekaannya pada tanggal 20 Mei 2002. Timor Timur adalah nama sebelum membentuk negara sendiri menjadi Timor Leste. Kembali lagi di channel Invoice, channel yang mungkin bisa menambah wawasan dan informasi yang belum kalian ketahui. Republik Demokratik Timor Leste yang sebelum merdeka bernama Timor Timur adalah sebuah negara kecil di sebelah utara Australia dan di bagian timur Pulau Timor. Selain itu, wilayah negara ini juga meliputi Pulau Kambing atau Atauro, Jako, dan enklave Oe-Kaso Ambeno di Timur Barat. Pecahnya Timor Leste dikarenakan adanya perang saudara, sehingga negara yang terletak di bagian tenggara Asia memutuskan untuk membentuk pemerintahan sendiri. Berikut 10 fakta tentang negara Timor Leste. Tapi sebelum kita mulai, jangan lupa untuk like video ini, subscribe channel Invoice, dan tekan tombol lonceng agar tidak ketinggalan info dan fakta menarik dari Invoice. Sejarah Timor Leste. Timor Timur dijajah oleh Portugal pada abad ke-16 dan dikenal sebagai Timor Portugis sampai 28 November 1975. Ketika Front Revolusi untuk Timor Leste Merdeka atau Fretilin mengumumkan kemerdekaan wilayah tersebut. Dan 9 hari kemudian, Indonesia melakukan invasi dan aneksasi terhadap Timor Timur, dan Timor Timur dinyatakan sebagai provinsi ke-27 oleh Indonesia pada tahun berikutnya. Pendudukan Indonesia di Timor Timur ditandai oleh konflik yang sangat keras selama beberapa dasawarsa antara kelompok separatis khususnya Fretilin dan militer Indonesia. Dan pada tanggal 30 Agustus 1999, dalam sebuah referendum yang disponsori oleh PBB, mayoritas rakyat Timor Timur memilih untuk lepas merdeka dari Indonesia. Segera setelah referendum, milisi anti kemerdekaan Timor Leste yang diorganisir dan didukung oleh militer Indonesia memulai kampanye militer bumi hangus. Milisi membunuh sekitar 1.400 rakyat Timor Timur dan dengan paksa mendorong 300.000 rakyat mengungsi ke Timur Barat. Mayoritas infrastruktur hancur dalam gerakan militer ini. Dan pada tanggal 20 September 1999, Angkatan Udara Internasional untuk Timor Timur, Intervet, dikirim ke Timor Timur untuk mengakhiri kekerasan. Setelah masa transisi yang diorganisasi oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa, Timor Timur diakui secara internasional sebagai negara dan secara resmi merdeka dari Indonesia pada tanggal 20 Mei 2002. Sebelumnya bernama Provinsi Timor Timur, dan ketika menjadi anggota PBB, mereka memutuskan untuk memakai nama Portugis Timor Leste sebagai nama resminya. Dan pada tahun 2011, Timor Leste mengumumkan niatnya untuk mendapatkan status keanggotaan dalam Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara atau ASEAN dengan mengajukan diri menjadi anggota ke-11. Timor Leste adalah satu dari 2 negara yang sebagian besar rakyatnya beragama Kristen di Asia Tenggara selain Filipina. Tak pernah benci Indonesia. Berbagai kekacauan politik yang telah dialami oleh kedua pihak antara Indonesia dan Timor Leste tidak membuat masyarakat Timor Leste menyimpan dendam dan benci terhadap Indonesia. Masyarakat mereka juga sangat ramah, mungkin karena dulunya mereka juga sebagai warga Indonesia yang terkenal sangat ramah. Tetapi meski ada konflik yang berujung pada berpisahnya mantan provinsi Indonesia tersebut, tidak membuat mereka menunjukkan wajah masamnya kepada pendatang asli Indonesia. Bahkan mereka sangat ramah dan seringkali akan terhanyut untuk berbincang-bincang seperti yang sudah lama kenal. Dari bahasa Indonesia berganti bahasa Portugis. Setelah 25 tahun bersama dengan Indonesia, negara dengan nama kunonya Timor Timur yang telah merdeka kedua kalinya setelah dijajah Portugis ini tidak menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasionalnya, melainkan bahasa Portugis. Semua administrasi di negara kecil ini menggunakan bahasa Portugis. Setelah berpisah dari Indonesia, beberapa warga negaranya mengaku kesulitan untuk belajar bahasa Portugis. Sebagian besar warga Timor Leste malah lebih sering menggunakan bahasa lokalnya, yaitu bahasa Tetun. Bahasa yang mirip dengan bahasa lokal NTT lebih menjamur di masyarakat Timor Leste.
Jadi kalian tidak usah khawatir jika ingin berlibur ke Timor Leste. Balinya Timor Leste. Timor Leste memang tidak sepopuler Australia dengan pulau kanggurunya, atau seperti Jepang dengan Tokyo Tower, atau bahkan seperti Indonesia dengan Monas dan pantai Bali yang terkenal sangat indah. Hingga banyak orang yang berpikiran bahwa tidak ada yang bisa dilakukan di negara Timor Leste. Padahal di negara ini mempunyai banyak tempat yang bisa dipakai sebagai wisata, bahkan sangat mengagumkan. Pantainya bagaikan pantai Bali 20 tahun lalu di mana terumbu karang yang indah masih banyak yang hidup. Salah satu pantai terindah di Dili yaitu Area Branca Beach. Sebagian wisatawan sangat mengagumi pantai ini dengan pantainya yang cantik dan dikelilingi pasir putih bagaikan kilau berlian. Namun sayang, pantai ini jarang sekali terekspos hingga tak banyak yang tahu tentang keindahan pantai tersebut. Rupiah bukan lagi sebagai mata uang. Pecahnya Provinsi Timor Timur menjadi negara Timor Leste yaitu mandiri dan merdeka membuat mereka harus membangun dan mengatur negaranya sendiri, mulai dari bendera, bahasa, dan mata uang. Mereka yang dulunya menggunakan rupiah kini sudah berubah. Rupiah tidak berlaku dan tidak diterima di negara ini. Setelah merdeka, mata uang yang mereka gunakan sama dengan mata uang yang berlaku di Pulau Hawaii, yaitu dolar Amerika. Satu-satunya mata uang mereka sendiri yaitu koin Centavos. Tiap 100 koin Centavos nilainya sama dengan 1 dolar Amerika Serikat. Biaya hidup sangat tinggi. Beralihnya dari rupiah ke dolar tidak membuat perubahan ekonomi rakyat Timor Leste menjadi lebih baik. Bahkan karena perubahan mata uang tersebut, hidup mereka semakin terhimpit. Semua bahan pokok, transportasi dan sebagainya menjadi sangat mahal. Berbagai kebutuhan yang diperlukan tiba-tiba harganya menjulang tinggi setelah kemerdekaan Timor Leste. Terlebih lagi saat PBB datang ke negara ini. Pendapatan mereka tidak sesuai dengan jumlah uang yang dikeluarkan untuk kebutuhan sehari-hari. Hasilnya, hidup mereka semakin susah. Negara paling miskin di Asia. Dikarenakan pendapatan dan jumlah kebutuhan yang tidak sepadan, membuat sebagian besar rakyatnya hidup di bawah garis kemiskinan. Selain karena berubahnya mata uang, ada beberapa hal lain yang membuat negara ini menjadi negara yang miskin, yaitu tanahnya yang sangat kering. Tanah yang kurang subur membuat mereka sulit untuk bercocok tanam. Di Timor Leste, padi juga sulit untuk ditanam di negara ini. Dan seberapa buruk tingkat kemiskinan di negara ini terbilang sangat buruk. Namun sekarang Timor Leste sedang mengupayakan untuk kesejahteraan rakyatnya. Menurut data terakhir, tingkat kemiskinan di negara ini sudah mulai berkurang. Jagung sebagai makanan pokok. Sebagian besar warga Asia menjadikan nasi sebagai makanan pokok mereka, mulai dari Cina, Jepang, Korea, dan negara Asia lainnya. Sehingga mereka membutuhkan pasukan beras yang terhitung sangat banyak. Terlebih lagi untuk Indonesia yang masyarakatnya tak bisa hidup tanpa nasi. Beda dengan masyarakat Timor Leste yang menggunakan jagung sebagai makanan pokok. Sedangkan di Indonesia kalau belum makan nasi dianggap belum makan. Meski mereka sebelumnya adalah warga Indonesia, namun makanan pokok mereka bukanlah nasi melainkan jagung. Sehingga jagung dianggap penting dan merupakan bahan pokok untuk mengisi perut sehari-hari. Menyukai karya hiburan Indonesia. Berada di negara dengan kondisi yang masih berkembang, tak banyak yang bisa diharapkan dengan fasilitasnya. Dili, yang merupakan ibu kota dari negara ini, sangat sepi setiap jam 8 malam. Sangat jauh berbeda dengan Jakarta yang padat dan sangat ramai. Tak hanya itu, media informasi dan hiburan yang terdapat di sini juga sangat terbatas. Salah satunya adalah stasiun televisi. Mereka hanya mempunyai beberapa stasiun televisi yang bisa dihitung jari. Salah satu stasiun televisi resminya yaitu TVTL. Program di stasiun ini tidak banyak, sehingga mau tak mau, salah satu yang bisa dijadikan sarana hiburan yaitu stasiun televisi Indonesia. Patung indah peninggalan Indonesia. Salah satu keindahan lain adalah patung Kristus yang terletak di timur kota Dili. Letaknya berada di puncak bukit yang menghadap ke laut ini sangat besar dengan taman dan bangunan indah yang mengelilinginya. Patung ini terlihat mewah karena dinding bukit yang dilapisi dengan batu pualam. Patung ini diresmikan pada tanggal 15 Oktober 1996 oleh Presiden Soeharto.
Patung yang dibangun pada tahun 1996 ini menjadi simbol integrasi Timor Timur ke Indonesia. Dan tinggi patung 27 meter menjadi simbol masuknya Timor Timur menjadi provinsi ke-27 di Indonesia.